Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Erlangga Muhammad Lustriadi, 2. Talita Abita Rosyandria, 3. Firly Dwi Lestari, dan yang keempat Alin Sulastri. Di sini, saya mewakili teman-teman akan memaparkan materi tentang pemikiran kalam di Indonesia oleh Harun Nasution. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Senin 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pendidikan Harun dimulai di HIS selama 7 tahun. Harun sangat menyukai ilmu pengetahuan alam dan sejarah. Kemudian melanjutkan sekolahnya di MIK atau Modern Islamic Week School di Bukit Tinggi. Di sekolah inilah mulai terlihat daya kritisnya terhadap hukum-hukum Islam. Kemudian pada tahun 1938, Harun hijrah ke Mesir melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar. Dan ia menyelesaikan studi sosial dengan gelar Sarjana Muda Universitas Amerika di Kairo pada tahun 1952. Kemudian, pada tahun 1953, ia kembali ke Indonesia dan bertugas di Departemen Luar Negeri bagian Timur Tengah. Pada akhir bulan Desember 1955, ia kembali melanjutkan kerjanya di Kedutaan Republik Indonesia di Brussels. Karena pengaruh komunis di Indonesia begitu kuat, Harun yang anti-komunis memutuskan keluar dari kedutaan dan melanjutkan studinya di Mesir. Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar magister, dan pada tahun 1969, ia kembali ke tanah air dan melibatkan diri di dunia akademisi dan menjadi dosen di IAIN Jakarta. Yang kedua, tentang pemikiran kalam Harun Nasution. Peran akal. Menurut Harun Nasution, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal, manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain sekitarnya. Semakin tinggi akal manusia, maka semakin besar kesanggupan untuk menaklukkan makhluk lain. Semakin rendah akal manusia, maka semakin kecil kesanggupan menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut. Pembaruan teologi. Pada dasarnya, teologi dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam. Menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Hubungan akal dengan wahyu. Harun Nasution menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Dalam pemikiran Islam, akal tidak membatalkan wahyu. Akal digunakan untuk memahami teks wahyu, tidak untuk menentang wahyu. Yang terakhir, saya akan membahas tentang karya-karya Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai seorang penulis. Berikut buku yang ditulis oleh Harun Nasution. Yang pertama, Akal dan Wahyu dalam Islam, tahun 1981, yang menjelaskan pengertian akal dan wahyu dalam Islam, kedudukan akal dalam Al-Quran dan hadis, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, dan peran akal dalam pemikiran keagamaan Islam. Yang kedua, Filsafat Agama, tahun 1995, menjelaskan tentang epistemologi dan wahyu, ketuhanan, argumen adanya Tuhan roh dan kemutlakan Tuhan. Yang ketiga, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, tahun 1975, disebut juga Pembaharuan dalam Islam. Buku ini membahas tentang pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam. Yang keempat, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, tahun 1974, membahas tentang memperkenalkan Islam dari berbagai aspeknya. Dan yang terakhir adalah Teologi Islam, tahun 1977. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.